flora di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kita akan memahami tentang pengertian flora, dan yang kedua kita akan memahami pembagian jenis flora berdasarkan geologi, iklim, dan ketinggian tempat. Nah, kita masuk di pengertian flora. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa flora itu diartikan sebagai semua jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu daerah tertentu. Nah, di sini kita bisa menjelaskan tentang flora, bahwa flora itu adalah tumbuhan. Dan di sini juga sesuai dengan kondisi lingkungannya, flora di suatu tempat dapat terdiri dari beragam jenis yang masing-masing dapat terdiri dari beragam variasi gen yang hidup di beberapa tipe habitat. Artinya, dalam tempat hidup tumbuhan, pasti di suatu daerah itu mempunyai habitat atau tempat hidup yang berbeda-beda. Misalnya tumbuhan yang musim hujan pasti akan berbeda pula. Begitu pula sebaliknya dengan tumbuhan yang ada di musim panas. Baik, next. Nah, di sini kita masuk di sejarah singkat persebaran flora di Indonesia. Sebenarnya dataran kita ini bersatu. Hanya saja pada awal masa zaman es, wilayah bagian barat Indonesia yang terdiri dari dataran Sunda, yang dimana Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan menyatu dengan Asia. Sedangkan wilayah bagian timur Indonesia atau dataran Sahul menyatu dengan benua Australia. Nah, berdasarkan hasil proses pembentukan daratan wilayah Indonesia serta hasil penelitian Olase dan Weber, maka secara geologis persebaran flora begitu pula fauna di Indonesia dibagi dalam 3 wilayah, yaitu flora dataran Sunda atau flora asiatis, flora dataran Sahul atau flora australis, dan flora daerah peralihan. Di sini bisa kita lihat sejarah-sejarah singkat dari persebaran flora di Indonesia. Dan untuk flora Olase, dia ini membagi tentang tumbuhan, sedangkan untuk peneliti Weber ini dia membagi tentang fauna yang ada di Indonesia maupun di dunia. Baik, next. Nah, di sini kita bisa lihat peta persebaran flora di Indonesia. Di sini sudah sangat jelas sekali ada asiatis, peralihan, dan australis. Di sini kita bisa lihat ada garis yang dimana di sini adalah garis Olase dan di sini adalah garis Weber, yang dimana mereka ini memisahkan 3 tempat persebaran flora di Indonesia. Nah, di sini kita masuk di jenis flora berdasarkan faktor geologi. Nah, bagian A, flora Indonesia bagian barat atau yang disebut dengan flora dataran Sunda atau flora asiatis. Di sini ciri-cirinya mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia, yaitu contohnya seperti tumbuhan jenis meranti-rantian, berbagai jenis rotan, dan berbagai jenis nangka. Banyak dijumpai tumbuhan endemik, misalnya bunga Rafflesia arnoldi dan bunga anggrek Tien Soeharto. Di sini bisa dilihat ada gambarnya, sangat jelas sekali ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat contoh flora Indonesia bagian barat atau flora Indonesia bagian barat yang tumbuhan endemiknya. Baik, next. Nah, sekarang kita masuk di bagian kedua, yaitu flora Indonesia bagian timur atau yang biasa disebut dengan flora dataran Sahul atau flora australis, yang dimana dataran Sahul memiliki curah hujan hutan tropik tipe Australia utara yang cirinya sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun, meliputi Irian Jaya dan pulau sekitarnya. Berbagai jenis kayu tumbuhan dengan baik seperti kayu besi, cemara, eben hitam, kenari hitam, mangrove cemara, dan kayu merbau. Nah, di sini tumbuhan endemiknya yaitu tumbuhan rhododendron. Tumbuhan rhododendron ini adalah tumbuhan jenis bunga-bungaan. Nah, kita masuk di poin C, yang dimana itu flora Indonesia bagian tengah atau flora daerah peralihan, yang dimana memiliki tumbuhan yang sama dengan flora asiatis dan flora australis. Meliputi Sulawesi ada jagung, kemudian Maluku ada sagu, dan Nusa Tenggara ada kayu cendana. Tumbuhan endemik ini di wilayah ini adalah
yang dimana ada jenis meranti-rantian untuk flora Indonesia bagian barat, kemudian ada rotan dan nangka. Di sini jelas sekali gambarnya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada flora Indonesia bagian timur, yang dimana tadi sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, di sini saya hanya memaparkan atau memperlihatkan kepada teman-teman bahwa contohnya kalau kayu besi seperti ini, bakau seperti ini, cemara seperti ini, dan kayu berbau seperti ini. Nah, kemudian kita masuk di flora Indonesia bagian tengah, ada kayu eboni, jagung, dan pohon sagu. Jadi teman-teman tidak perlu lagi bertanya-tanya, bagaimana sih jenis meranti-rantian atau jenis rotan, nangka. Jadi kita bisa melihat di sini, oh ternyata tumbuhannya itu seperti ini. Baik, next. Nah, sekarang kita masuk di jenis flora berdasarkan iklim dan ketinggian tempat. Yang dimana di sini di poin A itu dijelaskan tentang hutan hujan tropis adalah hutan rimba yang lebat, dikenal dengan hutan heterogen. Hutan jenis ini banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Irian Jaya. Yang dimana ada ciri-cirinya di sini, pohonnya besar, tinggi, dan rapat. Kemudian ciri yang kedua, berdaun lebar dan menghijau sepanjang tahun. Ciri yang ketiga, keadaan di dalam hutan gelap dan lembab. Ciri yang keempat, tidak mengalami musim gugur. Ciri yang kelima, banyaknya tumbuhan menjalar seperti rotan dan berbagai jenis anggrek. Dan jenisnya sangat heterogen. Nah, di sini bisa dilihat contohnya juga. Kemudian di sini seperti yang dijelaskan tadi ciri-cirinya di sini sangat jelas sekali ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat bahwa pohonnya tinggi, lebat, sedikit gelap, dan jarang mengalami musim kemarau. Nah, ini contoh dari hutan hujan tropis. Kemudian kita masuk di bagian B, hutan musim meranggas, yang dimana hutan ini terdapat di daerah yang suhu udaranya tinggi, terletak pada ketinggian 800 sampai 1200 meter dalam permukaan laut. Daunnya selalu gugur pada musim kering atau kemarau dan menghijau pada musim hujan, yang dimana ada ciri-cirinya yaitu pepohonan terlalu tinggi dengan jarak tidak terlalu rapat, umumnya terdiri dari satu jenis tumbuhan atau homogen. Homogen ini artinya satu jenis tumbuhan. Kemudian hutan menghijau pada musim hujan dan merangkas pada musim kemarau. Kemudian cirinya lagi yang terakhir, pada bagian dasar hutan semak masih bisa tumbuh. Baik, next. Nah, ini ada contoh hutan musim atau hutan meranggas, yang dimana di sini hanya satu jenis tumbuhan dan pada musim kemarau daunnya akan berwarna kuning ke orange-orangean. Baik, next. Nah, sekarang kita masuk di poin C, hutan sabana. Sabana ini adalah padang rumput atau pepohonan yang berupa tanaman keras dan menahun, yang dimana khususnya kalau untuk hutan sabana ini dia rerumputan akan tetapi dikelilingi oleh pepohonan. Lihat saja ada gambarnya di depan. Di sini teman-teman sangat jelas sekali ya. Nah, kita masuk di ciri-ciri hutan sabana, yaitu hanya terdapat di daerah yang beriklim tropis. Ciri yang kedua, memiliki dua musim yang bertolak belakang, yaitu musim kemarau yang kering dan musim hujan yang basah. Nah, yang ketiga ciri-cirinya, jenis floranya didominasi rerumputan. Kemudian ciri yang keempat, suhu udara cenderung panas sepanjang tahun, dan yang terakhir, hewan yang tinggal di sana mampu menghemat air. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, ada contohnya bahwa kalau di hutan sabana itu rerumputan yang dikelilingi oleh pepohonan yang sangat besar. Nah, kemudian di sini kita masuk di poin D, hutan stepa. Stepa adalah padang rumput yang luas tidak diselingi pepohonan. Di Indonesia, stepa terdapat di Sumbawa dan Flores atau Nusa Tenggara Timur. Ciri-ciri stepa yaitu suhu yang berkisar 19 sampai 300 derajat Celcius saat musim panas dan 12 sampai 200 derajat Celcius saat musim dingin. Curah hujan yang tidak teratur hanya berkisar 250 sampai 500 mm per tahun. Kemudian ketika kelembapan udara sangatlah rendah dan dominasi vegetasi rumput yang luas membentang. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa hutan sabana dan hutan stepa itu berbeda. Karena kenapa? Kalau hutan sabana itu
luas akan tetapi dikelilingi oleh pepohonan. Sedangkan hutan steppe sendiri, dia padang rumput yang luas akan tetapi tidak dikelilingi oleh pepohonan. Baik, di sini bisa dilihat contohnya, hutan steppe itu adalah padang rumput yang luas ya teman-teman, yang tidak dikelilingi oleh pepohonan. Baik, itulah hasil presentasi materi dari saya. Jika belum ada yang dimengerti, mohon ditanyakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.